Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunianti, NIM 2518308, asal sekolah MTS Al-Muhajirin Waihatu. Saat ini sedang melaksanakan uji kinerja guru tertentu Kemenak tahun 2025 tahap 1 dari LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Bidang studi ilmu pengetahuan alam kelas 8, materi sel sebagai unit terkecil makhluk hidup. Demikian perkenalan saya, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, alhamdulillah ya. Jaman. Guru dan teman-teman, kita mulai pembelajaran. Kita sama-sama membaca surah Al-Fatihah. Berdoa mulai. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, duduk kembali. Oke, alhamdulillah ya, hari ini kita bertemu kembali. Sebelum Ibu Guru melanjutkan materi pelajaran, Ibu Guru absen dulu ya. Revita, Marsa, Abimanyu, kita yang saat ini sedang sakit segera diberikan kesembuhan ya. Karena nikmat sehat ini merupakan nikmat terbesar Allah yang diberikan kepada kita. Kalau kita tidak sakit, kita sudah bisa menjaga tubuh kita ini, berarti kita sudah mencintai diri kita. Setelah itu baru kita harus menciptakan hubungan atau cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Rasul, kan? Seperti itu. Pernah mendengar kata sel? Iya, coba masak. Sel. Iya, yang lain Mbak Vita? Sel adalah hewan terkecil, makhluk terkecil dan kemanusiaan. Iya, bagus sekali. Ada yang lain? Sel? Iya, coba ulang. Sel adalah bagian terkecil dari manusia. Iya, bagus sekali ya. Jawabannya kita oplos ya. Nah, untuk kelas 8, hari ini materi yang akan kita pelajari adalah mengenai sel tumbuhan dan sel hewan. Mari Ibu Guru akan sampaikan mengenai tujuan pembelajaran kita kali ini ya. Jadi ada 4 tujuan pelajaran yang harus kita capai hari ini. Yang pertama, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi konsep sel sebagai unit struktural dan fungsional terkecil. Itu sekali tadi ya. Dan yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan bagian-bagian sel tumbuhan dan sel hewan beserta fungsi. Jadi masing-masing sel tumbuhan itu ada fungsinya sendiri-sendiri ya. Sel hewannya juga. Yang ketiga, peserta didik mampu membedakan perbedaan sel yang ada pada tubuh tumbuhan dan sel yang ada pada tubuh hewan. Dan yang keempat adalah mampu membedakan struktur sel hewan dan sel tumbuhan. Paham ya? Apa kira-kira menurutmu? Sel darah merah? Benar? Bentuknya seperti ini? Nah, warnanya juga seperti ini? Nah, menurut kalian bentuknya seperti apa? Seperti donat, seperti pipi, bulat, seperti permen, seperti
Ya, gambarnya seperti ini. Untuk sel hewan bentuknya seperti apa? Seperti bulat. Gambarnya bulat. Mempunyai bagian-bagiannya. Ada retikulum endoplasma, ada lisosomnya, ada vakuolanya, ada apanya lagi nih? Apa? Nukleus, sitoplasma, nukleus, membran sel. Ini ada nukleus, ini ada nukleolus. Sama atau beda? Sebenarnya sama. Nukleolus ini merupakan anak dari nukleus, terletak di dalam nukleus. Kalau kamu perhatikan dengan seksama, untuk sel hewan ini dia bentuknya hampir mirip dengan sel darah kita ya, sel darah merah ya, bentuknya pipi, hampir bulat. Ya. Nah, sekarang coba kamu perhatikan bagian nukleusnya. Kalau nukleus menurutmu dari gambar ini terletak di bagian mana? Bagian tengah ya. Bagian tengah ini dia berfungsi mengatur semua kegiatan sel. Semua kegiatan sel ini diatur oleh nukleus, sitoplasmanya, kemudian badan Golgi, mitokondria, vakuola, lisosom, retikulum, endoplasma dan membran selnya semua kerjanya diatur oleh apa ini? Nukleus. Bagaimana dengan sel tumbuhannya? Kira-kira sama atau beda? Mari kita lihat dalam layar ya. Oke, bentuknya sama atau beda? Beda. Kalau sel tumbuhan ini bentuknya seperti apa? Kotak. Kotak ya, identik dengan warna Hijau. terdiri dari organel apa saja? Ini sel, membran sel, kloroplasma, nukleus, retikulum endoplasma, nukleus, mitokondria, vakuola, badan Golgi. Ya. Apakah sama organelnya dengan hewan? Ternyata ada bagian sel hewan yang tidak dimiliki oleh sel tumbuhan. Ada juga sel tumbuhan organelnya yang tidak dimiliki oleh sel hewan. Untuk fungsinya, apakah sudah tahu fungsi masing-masing organel? Mari kita lihat tabel ya. Berfungsi sebagai pusat kendali sel karena mengandung DNA yang mengatur semua kegiatan sel dan hewan. Elsa, sifat betul sekali ya, tepuk tangan untuk Elsa. Yang berikutnya nukleus. Ini kalau Ibu Guru tampilkan dalam gambar, ini Ibu Guru sudah buat ya untuk sel sederhana. Ya, ini sel hewan, sel tumbuhan dan sel hewan. Ibu Guru sudah buat alat peraga sederhana yang gambarnya seperti ini. Hampir sama seperti tadi ya. Nukleusnya di mana? Nukleusnya di mana? Di bagian tengah. Kalau untuk sel tumbuhan nukleusnya terletak di sini. Mana nukleus? Oke, siap. Untuk sel hewannya di tengah, sesuai fungsinya, kerjanya ya, dia mengatur semua kegiatan sel. Jadi ini fungsinya. Bagaimana dengan mitokondrianya? Kalian sebutkan apa-apa saja bagian-bagian dari sel. Yang pertama, oke, dinding sel. Kemudian apa itu? Plastisida. Ulangi. Plastisida. Yang ketiga dia apa selain plastisida? Selain plastisida apalagi bagian-bagian dari sel? Vakuola. Halo. Oke, semangat ya.
tumbuhan. Oke, siapa bisa maju di depan? Oke, Afrika. Terima kasih, tepuk tangan dulu ya. Sekarang kita lanjut dengan mengerjakan lembar kerja peserta didik atau LKPD. LKPD ini Ibu Guru bagi berkelompok. Cara pengerjaannya berkelompok, tapi masing-masing siswa Ibu Guru harap wajib menyumbangkan pikirannya. Wajib menyumbangkan pikiran, kita bekerja sama bergotong royong untuk menyelesaikan lembar kerja yang akan Ibu Guru bagi. Jadi satu kelompok hanya mendapat satu LKPD. Ini namanya LKPD. Sudah, masing-masing kelompok sudah dapat LKPD-nya atau belum? Oke, coba sekarang kalian baca langkah pengerjaan untuk LKPD-nya kelompok 1, kelompok 2, dan yang di belakang kelompok 3 ya. Oke, silakan untuk kelompok 1, kelompok 2 membacakan langkahnya. Batang tumbuhan dan daging. 2. Observasi fisik. Amati sentuh barang tumbuhan untuk merasakan kemampuannya. Amati daging atau ikan untuk merasakan kelenturan dan pergerakannya. 3. Uji tekuk. Coba tekuk batang tumbuhan dengan jarimu. Amati seberapa mudah batang tersebut menekuk. Kamu disuruh observasi dulu. Kamu mengamati, kemudian menyentuh batang tumbuhan untuk merasakan kekakuannya. Kamu disuruh mengamati kekakuannya. Kemudian setelah kamu mengamati batang tumbuhan, kamu disuruh untuk mengamati ikan, untuk merasakan kelenturannya dan pergerakannya. Kalau kamu pegang, rasakan bagaimana ikan itu. Lentur, elastis, kayak lembek ya. Bagaimana dengan batang tumbuhannya? Batang tumbuhannya kaku ya. Ada sebagian ketika ditekuk akan patah, ada juga yang tidak. Apa yang menjadi penyebab? Oke, nomor 3. Sudah atau belum? 3, ini mana 3? Coba tekuk ya, jadi uji tekuk, kemudian ditekan juga. Ya, bagus sekali. Untuk kelompok 1 hampir selesai. Bagaimana dengan kelompok 3? Guru persilahkan untuk tampil di depan mempresentasikan hasilnya ya. Kita mulai dari kelompok siapa dulu? Angkat tangan. Kelompok berapa? Angkat tangan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membacakan LKPD kelompok kami. Di sini saya akan membacakan soalnya. Nomor 1. Persiapan sampel batang tumbuhan dan daging. 2. Observasi fisik. 3. Uji tekuk. Coba tekuk batang tumbuhan dengan jarimu. Amati seberapa mudah batang tersebut menekuk. Apa yang terjadi pada batang tumbuhan tersebut. Batang lidah buaya sangat mudah untuk ditekuk, sedangkan batang singkong lumayan susah untuk ditekuk. Yang terjadi pada setiap batang adalah setelah ditekuk, kedua batang tidak kembali sempurna seperti awal. Oke, yang ditanya lagi. Nomor 2. Coba tekan batang tumbuhan dengan jarimu. Perhatikan seberapa mudah batang itu ditekan dan apakah kembali ke bentuk semula setelah tekankan akan lepasan. Tidak. Ada atau tidak? Oke, silakan untuk kelompok 3 menyampaikan pertanyaannya. Kenapa daging saat ditekuk dia akan kembali
Tepuk tangan dulu. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain lagi? Jika tidak ada, kita akan menutupnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jadi dari hasil presentasi kalian tadi bagus ya kerjasamanya, kemudian langkah-langkah pengerjaannya juga sudah bagus, kemudian menyimpulkannya juga sudah bagus ya. Mungkin tadi sudah tanya jawab untuk kelompok ya. Mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan ke Ibu Guru. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, tidak ada. Sudah paham? Jadi untuk lebih memahami materi ini, kita akan evaluasi atau biasa disebut asesmen ya. Nah, untuk evaluasi ini, asesmen ini Ibu Guru bagi lembar soal. Masing-masing mendapat 1 lembar. Jadi untuk pengerjaannya mesti mandiri ya, tidak kerjasama lagi. Jumlah soalnya 10 dengan pilihan ganda ya. Ibu Guru harap dikerjakan. Waktunya Ibu Guru kasih waktu berapa menit? 10 menit ya. Dari sekarang. Kerjakan ya. Waktunya menunjukkan menitnya pukul 1 10 menit berarti selesai 10 menit kemudian jarum panjangnya di angka 4 ya. Oke. Boleh Ibu Guru periksa? Coba. Nyamuk. Ini punya siapa? Ini? Ini? Kita periksa sama-sama ya. Berbagi lagi. Yang mana mau? Oke. Buku kita periksa acak ya, supaya masing-masing memeriksa punya teman. Ini Revita kerja punya dia, kemudian Marsa kerja punya si Cindy. Ini sudah apa belum? Ya. Soal nomor 1, tolong dia baca soal nomor 1. Ilmuwan yang pertama kali mengamati adanya nukleus pada sel hewan dan Sudah. Sakit kumpul? Ya.
12 siswa yang mendapat nilai 70, 1 orang, 80, 5 orang, 90, 3 orang, dan yang mendapat nilai 100 berapa ini? 1, 8, 9, 10, ada 3 orang. Alhamdulillah ya. Jadi untuk nilai hari ini, untuk materi yang Ibu Guru sampaikan nilainya di atas KPM. Artinya kalian sudah memahami apa yang telah Ibu Guru sampaikan. Ya, ada pertanyaan terkait dengan materi ini? Ada atau tidak? Paham? Nah, sekarang setelah kalian memahami, kalian sudah mengevaluasi, mari kita bersama-sama membuat rangkuman. Akan dicatatkan di atas meja. Siapkan alat tulisnya. Ya, rangkuman apa-apa saja atau kesimpulan yang dapat kalian ambil dari pelajaran hari ini. Materi yang pertama apa tadi? Sel adalah apa? Siapa bisa melanjutkan? Sel adalah makhluk terkecil yang ada di makhluk hidup. Iya, jadi sel adalah bagian terkecil dari makhluk hidup. Tulis. Elsa, mana penamu? Bukumu, Dewi. Angkat bukunya, catat. Ada yang punya pena? Ada dulu. Mana yang punya? Ya. Lagi, kemana bawa buku atau tidak? Ada bawa buku susah atau tidak? Kemana yang punya? Jadi sel adalah bagian terkecil dari makhluk hidup. Nah, berikutnya, sel hewan terdiri dari apa saja bagiannya? Oke, sel hewan, bukan sel tumbuhan. Sel hewan, ya apa saja? Nukleus, matris, lisosom. Membran sel. Ada yang belum paham? Oke, jadi untuk materi hari ini kalian sudah belajar tingkat pemahamannya. Dari mulai kalian menyebutkan bagian-bagian sel, baik itu dari sel tumbuhan ataupun sel hewan. Kemudian kalian mampu menyebutkan fungsi serta membedakan struktur ya. Setelah membedakan struktur, ternyata kalian juga mampu melakukan praktikum untuk menguji bahwa batang tumbuhan lebih kaku karena mengandung apa? Dinding sel. Sementara untuk hewannya ikan tidak ya, karena memang ikan tidak mengandung dinding sel, tidak elastis. Toh seperti itu. Jadi refleksi untuk hari ini pembelajaran kita sangat baik ya. Untuk pertemuan minggu depan, bukan minggu depan ya. Pertemuan selanjutnya hari apa? Hari Sabtu. Kita akan belajar di luar ruangan ya. Kita akan belajar di luar ruangan untuk mengidentifikasi struktur tumbuhan. Karena belajar di luar ruangan, luar kelas akan terlihat menyenangkan, tidak membosankan ya. Ada pertanyaan? Tidak ada. Paham? Paham. Sebelum mulai
pulang hati-hati ya. Semoga sampai di rumah dengan selamat. Salam buat orang tua ya. Ya Bu. Oke, sekian dan terima kasih ya.